Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal untuk persiapan USP Mapel Kimia ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Soal pertama ini dia, Ibu ambil mengenai lambang atom. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar tentang 2412 Mg adalah, nah ini kan lambang atom. Ibu jelaskan sedikit materinya, bahwa lambang atom dilambangkan dengan XAZ. X itu adalah lambang atomnya, kemudian A itu adalah nomor massa, Z nomor atom. Nomor massa kita tahu bahwa atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Nah, nomor massa ini sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sedangkan untuk nomor atom ini adalah sama nilainya dengan jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Jadi kalau misalnya nomor atomnya 12, berarti jumlah protonnya juga 12, jumlah elektronnya juga 12. Kemudian neutron dapat dicari dari nomor massa dikurang nomor atom, dan X-nya adalah lambang atomnya. Jadi lambang atom ini menjelaskan kepada kita tentang nomor massa, nomor atom, mencari proton, elektron, dan neutron. Kita ke soal. Soalnya ini dia, yang tidak benar tentang 2412 Mg. Kalau kita lihat nomor massanya yang mana? Ingat yang di atas adalah nomor massa. Ya, 24. Nomor atom adalah 12 ya. Langsung kita cari jumlah protonnya. Jumlah proton adalah sama dengan angka yang di bawah ini. Yang di bawah ini menyatakan jumlah proton. Berarti jumlah proton 12. Kalau jumlah proton 12, jumlah elektron juga 12. Sama jumlah proton dan elektron. Nah, jumlah neutron berapa? Atas kurang bawah. 24 dikurang 12 sama dengan 12. Tinggal kita cari mana pernyataan yang tidak benar. A. Nomor atom Mg sama dengan 12. Benar ya, nomor atom 12. Dalam inti Mg terdapat 12 neutron. Ingat, pada inti atom terdapat proton dan neutron. Elektron itu beredar mengelilingi inti. Berarti kita lihat berapa jumlah neutron. Ini dia, neutronnya juga 12. Berarti ini benar. Ini benar juga ya, dalam inti Mg terdapat 12 neutron. Dalam inti Mg terdapat 12 proton. Mana proton tadi? Ya, ini proton juga 12. Kemudian nomor massa Mg adalah 24. Ya, nomor massa yang di atas ya, massa atom. Nomor massa, nomor atom. Benar juga ini. Atom Mg memiliki 12 elektron di dalam inti, salah. Jumlah elektronnya benar 12, tapi pernyataan di dalam intinya yang salah. Karena elektron tidak berada dalam inti, tetapi berada pada kulit atom. Jadi beredar mengelilingi inti atom. Jadi yang jawabannya adalah, yang tidak benar adalah yang mana? Yang E. Soal selanjutnya yang nomor 35 ini, nomor 2. Suatu atom mempunyai 15 proton, 16 neutron ya, akan mempunyai nomor massa. Ingat tadi nomor massa mana? Ini dia. Nomor massa sama dengan jumlah P ditambah jumlah neutron, jumlah proton ditambah neutron. Mudah ini. Jadi sigma P-nya 15, sigma N-nya 16 kan? Ya kan dari soal. Kalau ditanya sigma E-nya berapa? Sama dengan sigma P, jadi 15 juga. Yang ditanya hanya nomor massa. Nomor massa itu apa? Sigma P ditambah sigma N sama dengan 15 ditambah 16 sama dengan 31. Ya kan? Nomor atom, kalau ditanya nomor atom sama dengan sigma P. Ya kan? Sigma P-nya berapa? 15. Nah, ini dia. Kalau mau kita tambah, pertanyaannya tuliskanlah lambang atomnya, berarti X. Di atas adalah nomor massa. Ini dia nomor massanya berapa? 31. Kemudian nomor atomnya adalah ini dia, 15. Nah, ini lambang atomnya dari pernyataan yang tertulis pada soal.
Jadi jawabannya adalah yang memiliki nomor massa. Nomor massanya berapa tadi? 31. Berarti jawabannya adalah A, B, C, D-nya mana ini? D 30, E 31. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Soal ketiga, Ibu ambil ini dia, soal mengenai ikatan kimia. Unsur A bernomor atom 12. Kita buat A dengan nomor atom 12. Kemudian berikatan bersenyawa dengan unsur B, nomor atomnya 9. Ini 9 ya. B, nomor atom 9. Senyawa yang terbentuk antara keduanya adalah, ini dia pilihannya. Kita coba menjawabnya. 12A. Nah, ini harus buat dulu konfigurasinya. Buat saja konfigurasi biasa. Ingat, kalau konfigurasi kulit pertama maksimum 8, kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32. Jadi isi sesuai nomor atomnya. 12 berarti kulit pertama 2, kemudian ke kulit kedua sisa 10 ya, kita isi 8. 8 sudah 10, sisanya di kulit ketiga yaitu 2. 9 kulit pertama 2, sisanya 7, kita isi di kulit kedua. Nah, inilah dia elektron valensi. Elektron valensinya ini ya yang terluar. Ingat bahwa suatu atom dikatakan stabil jika memiliki elektron valensi 8. Nah, yang belum mencapai 8, maka dia akan berikatan dengan atom lainnya untuk mencapai kestabilan. Jadi bisa dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, atau sama-sama menyumbangkan elektron untuk dipakai bersama. Jadi intinya elektron valensinya harus mencapai 8. Ya, elektron valensi itu yang mana ini? Elektron pada kulit terluar. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A ini elektron valensinya berapa? Ya, 2. Ini Ev-nya berapa? 7. Berarti sudah stabil atau belum? Ya, belum stabil, karena yang stabil itu adalah Ev-nya adalah 8. Nah, A untuk stabil, bagaimana caranya A mencapai kestabilan? Ev-nya 2. Ya, kalau Ev-nya 2, maka dia cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan, untuk mencapai Ev8. Jadi ini yang 2 dilepaskan, ya kan? Sehingga nanti membentuk apa? A-nya. Jadi karena melepaskan 2, berarti dia membentuk A2+. Ingat, kalau melepaskan elektron membentuk ion positif. Berapa positifnya tergantung berapa elektron yang dilepaskan. Karena ini untuk mencapai kestabilan dengan Ev8, maka dia harus melepaskan 2 elektron ini membentuk A2+. Sekarang konfigurasinya menjadi 2+8 ya. Kemudian B. B Ev-nya 7. Untuk stabil apakah dia melepaskan 7 ini atau menangkap 1? Ya, pastinya untuk mencapai stabil B ini menangkap 1 elektron. Jadi ini dia menangkap 1 elektron. Sehingga membentuk apa kalau menangkap? Maaf, ini B. Kalau menangkap berarti membentuk 1 elektron. Membentuk ion negatif. Jadi membentuk B-1. Berarti sehingga konfigurasinya menjadi 2+8. Nah, Ev-nya sudah sama-sama 2 dengan membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, ciri khas ikatan seperti ini adalah jika dia membentuk ion positif dan ion negatif, maka nanti akan terjadi ikatan ion ya. Tapi untuk mencapai stabil, kalau dia sama-sama membutuhkan elektron untuk stabil, maka dia membentuk ikatan kovalen ya. Itu bedanya ikatan ion sama kovalen. Kalau ikatan ion ada yang melepas, ada yang menangkap. Ini dia, ada yang melepas, ada yang menangkap. Terbentuklah ion positif negatif, ikatan ion. Kalau kovalen dia sama-sama untuk stabil, dia sama-sama butuh elektron. Nah, itu ciri khas ikatan kovalen. Oke, kita lanjutkan. Jadi A2+ dengan B- ini akan tarik-menarik. Terjadi ikatan ion di dalamnya. A2+ dan B-. Nah, ini bergabung membentuk senyawa. Caranya pindah silang aja muatannya. 2 pindah ke B, -1, ini kan 1 ya, pindah ke A. Jadi A B2 ya, cara mudahnya. Jadi pindah silang, 2 pindah ke B, 1 pindah ke A, AB2. Kemudian ikatannya adalah ikatan
ionik. Nah, ini dia soal nomor 10. Jadi jawabannya yang mana? AB kovalen, salah ya. Kemudian A2B berikatan kovalen, salah, dia ikatan ion. Kemudian AB2 berikatan kovalen juga salah, AB2 berikatan ion. Nah, ini dia. Ini jawabannya ya. A2B berikatan ion salah. Jadi jawabannya adalah AB2 ikatan ionik. Soal berikutnya mengenai persamaan reaksi. Penulisan persamaan reaksi yang paling tepat jika serbuk belerang. Nah, ini dia, ada serbuk belerang, kemudian dibakar sempurna, menghasilkan gas belerang trioksida. Jadi kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi dari pernyataan di dalam soal. Kita lihat satu persatu. Serbuk belerang berarti rumusnya adalah belerang S. Belerang itu adalah lambang unsurnya atau lambang atomnya adalah S. Serbuk berarti dia dalam bentuk padatan, berarti serbuk belerang dalam bentuk solid, ya kan? Yang diminta persamaan reaksi ya. Dibakar sempurna. Ingat, reaksi pembakaran berarti bereaksi dengan siapa? Ya, dengan gas oksigen. Berarti ini ditambah O2 gas ya. Jadi reaksi pembakaran, ingat, itu adalah reaksi dengan O2. Kemudian menghasilkan gas belerang trioksida. Belerang trioksida, tri 3, belerang S, trioksida berarti SO3, ya kan? Kemudian dia katanya adalah dalam bentuk gas. Nah, inilah dia persamaan reaksi kimia yang diminta. Kemudian ingat, dalam persamaan reaksi kimia syaratnya koefisien reaksi jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan, yaitu dengan menambahkan koefisien nantinya. Kita lihat satu persatu. S di kiri 1, di kanan berapa ini? Juga 1, sudah sama. O yang di kiri ada berapa? 2, yang di kanan ada berapa? 3. Berarti di sini kita jadikan 3/2 ya, supaya sama. 3/2 kali 2, 3. Udah sama ya. Tapi kan tidak boleh ada angka pecahan. Ini kita kali 2. Jadi 2S solid ditambah 3/2 kali 2, 3. 3O2 gas menjadi menghasilkan 2 kali 1 berarti 2 SO3 gas. Nah, kita tes coba jumlah atomnya. S di kiri 2, sebelah kanan 2. O sebelah kiri 3 kali 2, 6. Sebelah kanan 2 kali 3 juga 6. Nah, inilah dia persamaan reaksi yang diminta. Jadi syaratnya ingat, jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Caranya bagaimana? Tambahkan koefisien yang sesuai. Mana kita pilih? A, 2BE, jelas salah. B, 2S solid ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 gas. Ini O2-nya gas. Ya, ini yang benar ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini soal mengenai persamaan reaksi. Soal selanjutnya mengenai hitungan dasar kimia ya. Soal mana ya ini tadi? Kita lihat ini dia, soal nomor 40. Yang kalian perlu ingat bahwa dalam hitungan dasar kimia ada beberapa rumus dasar, yaitu ini dia. Mol sama dengan gram per mr, AR atau mr. Jadi gram atau masanya sama dengan mol kali AR atau mr. Ini garis miring ini atau ya. Kemudian yang kedua tentang jumlah partikel X. Jumlah partikel dirumuskan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian mencari volume. Volume bisa dicari bisa pada keadaan standar atau disebut juga STP dalam soal. Rumusnya adalah FSTP sama dengan mol kali 22,4. Kemudian tidak pada STP, rumusnya adalah PVNRT. Tekanan kali volume sama dengan mol kali tekanan gas kali suhu. Suhunya ini dalam Kelvin ya. Kelvin. Oke. Nah, nanti pada soal biasanya ditanya misalnya ya tinggal mengolah rumus ini. Misalnya diketahui jumlah partikel, yang ditanya mol. Berarti molnya bukan mencari dari sini tapi dari sini. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02. Ini dia rumus dasarnya. Kita lihat ke soal.
Jika diketahui jumlah molekul gas CO2 sebesar. Nah, ini dia. Berarti yang diketahui, Ibu buat di sini. Ya. Maaf. Diketahui jumlah molekul berarti X CO2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 24 ya, maaf, 24. Ini dia. Kemudian maka volume gas tersebut. Maka yang ditanya adalah volume pada, ternyata ada keterangan suhu. T-nya 27 derajat Celcius, P-nya adalah 2 atm. Yang ditanya adalah volume. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalau tidak ada kata STP atau standar, maka kemudian ada keterangan suhu dan tekanan, maka kita menggunakan rumus ini. PV sama dengan mol kali R kali T. Sekarang kita coba jawab. R-nya adalah 0,082. Kita langsung ke rumus ini ya, rumus yang kita gunakan. PP kali V sama dengan mol dikali R dikali T. Ya kan, ini P. T-nya kita cari dulu. T-nya dalam Kelvin ya, 273 ditambah 27, berarti ini 300 Kelvin. Ingat, mengubah ke Kelvin ditambah 273, harus sudah kalian ketahui ya. Ini dia rumus yang kita gunakan. Nah, yang ditanya adalah di sini volumenya, ini yang ditanya. Nah, untuk menggunakan rumus ini ada satu data yang belum diketahui, yaitu molnya. Molnya belum diketahui di soal ini, belum ada mol. Jadi kita tidak bisa menjawab berapa volumenya tanpa ada data mol. Bagaimana mencari mol? Dari data ini. XCO2 3 kali 10 pangkat 24. X ini jumlah partikel ya. Kita tahu bahwa jumlah partikel ini dia rumusnya adalah mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita buat rumusnya. Fraksi jumlah partikel CO2 XCO2 sama dengan mol CO2 dikali mol CO2 dikali XCO2 sama dengan mol CO2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang mau kita cari adalah mol CO2. Jadi mol CO2 sama dengan jumlah partikel CO2 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita masukkan angkanya. X-nya berapa tadi? 3 kali 10 pangkat ini ya, X-nya. 3 kali 10 pangkat 24 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, ya kan? Ini 23 habis, sisa 1. Berarti ini sama dengan 30 dibagi 6. Berarti molnya adalah mol CO2 sama dengan 30 bagi 6 adalah 5. Nah, ini dia. Mol CO2-nya sudah ada, baru kita cari ini dia. Baru kita ke rumus PV NRT. P kali V sama dengan mol dikali R dikali T. Yang mau dicari adalah siapa? Volume kan, berarti volume sama dengan rumusnya mol dikali R dikali T per P-nya. Ya kan? Kita cari, kita masukkan datanya. Angkanya molnya tadi 5. 5 dikali 0,082. T-nya tadi dapatnya 300 ya. Dikali 300 dibagi berapa ini? Dibagi P-nya berapa? P-nya tadi ini dia P2 atm, ya kan? Berarti dibagi 2. Nah, volumenya setelah Ibu cari tadi dapatnya adalah 61,5 liter. Nah, inilah dia volume pada T dan P yang diketahui. Sekarang kalau Ibu tambah soalnya dari data ini, hitunglah volume pada STP. Ini kan volume pada tidak STP. Kalau volume pada STP bagaimana mencarinya? Volume pada STP berarti rumusnya apa tadi ini dia? Volume pada keadaan STP mol kali 22,4. Berarti rumusnya adalah FSTP sama dengan mol CO2 dikali 22,4. Jadi tinggal menggunakan rumus itu. Mol CO2 sudah dicari dari sini tadi. 5 hasilnya. Berarti 5 dikali 22,4. Jadi volume STP dapatnya adalah 112 liter.
Jadi datanya sama, cuman yang A yang ditanya adalah volume pada keadaan tidak STP pada T27 derajat Celcius tekanan 2 atm. Kemudian volume pada keadaan STP. Nah, ini mencarinya. Jadi jawaban soal yang pertama tadi, soal yang aslinya adalah ini ya, 61,5 liter. Ada nggak jawabannya di sini? Ini ya, 61,5. Kita cari 30. Nah, ya, ada ini dia. Jawabannya adalah 61,5. Nah, inilah dia beberapa soal mengenai beberapa soal persiapan untuk USP Kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.